Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Cut Najwa Azahra dengan NIM 444525051 dari kelas 2C. Saya ingin menjelaskan tentang Blogspot dari One Way Anova. Apa sih Blogspot itu? Blogspot itu tuh dibagi menjadi 5 serangkai. Ada minimum, ada kuartil 1, ada median, ada kuartil terakhir atau kuartil 3, dan maksimum. Blogspot itu buat perbandingan atau menghitung distribusi. Nah, di sini kita pakai ANOVA. ANOVA itu tuh bisa menghitung data rata-rata lebih dari 3 kelompok. ANOVA itu tuh ngelihat perbedaan gitu, melihat ada yang beda, tetapi ANOVA nggak ngasih tahu kalau yang berbeda itu apa. Nah, kita langsung mulai aja. Yang pertama itu kita buka ANOVA-nya. Lalu salin ya. Nah, ini yang library Tidyverse, GGPUBR atau RStatics ini tuh bukan aplikasi sih, sesuatu yang kita install buat menghasilkan data-data tersebut. Kalau misalnya kita nggak install 3 ini, ya kita nggak bakal bisa nemu si perbedaan dari data-data tersebut tuh apa gitu. Nah, cara nge-installnya itu kita pencet tools, terus install package, terus kita cari Tidyverse dan install. Nah, selanjutnya juga kayak gitu juga ya. Kita cari GGPUBR, bisa install. Nah, kalau udah tadi diinstal itu kita nge-enter, Ctrl Enter. Nah, di situ gini kita salin lagi yang ada di Chrome, yang ada di ANOVA maksudnya. Nah, seterusnya kita salin lagi. Terus kalau misalnya udah disalin kayak gitu, kita pencet Ctrl Enter atau kita bisa pencet Run.
Nah, kalau misalnya error-error kayak tadi, kita bisa pencet Ctrl Enter dari awal, dari library itu, dari tidyverse itu, terus sampai akhir. Nah, insya Allah bener lagi. Nah, kalau misalnya udah sampai 53 nantinya, udah sampai jauh banget, sebenarnya nggak harus dari awal, dari tengah juga bisa. Kita pencet Ctrl Enter aja. Nah, ini tuh kita udah ngeliat ya, udah ada bedanya, walaupun belum ketemu banget, udah ada beda dari kontrol treatment 1 sama treatment 2. Nah, ini tuh yang bintik-bintik itu tuh data kita, banyaknya data kita kayak gitu. Nah, habis itu kalau misalnya ngelewatin dari abu-abu itu, datanya kurang sempurna. Tapi karena emang datanya lebih banyak di deket garis-garis itu, deket garis hitam itu. Nah, ini datanya udah lumayan sempurna. Nah, ini udah post hoc test. Post hoc test itu dia bisa nunjukin gimana sih bedanya gitu. Kan kalau tadi kita cuma bisa apa ya, kayak tahu nih kayak ada yang beda, tapi dengan kita ngegunain post hoc test ini kita jadi tahu gitu loh bedanya tuh gimana.
nih guys, sintaks tuh kayak apa ya? Sintaks tuh cara kita ngobrol sama si R-nya ini. Jadi kayak ada aturan gitu jadinya nih. Misalnya yang grup itu tuh, yang grup, yang wait itu ada tanda kutip. Habis itu misalnya harus pakai dalam kurung, tutup kurung. Nah itu gimana cara kita menggunain, cara kita apa ya, biar sintaks itu tuh sintaks biar kayak kuncinya gitu. Kalau misalnya nih kita mencet grup G-nya, huruf G-nya gede, itu ya nggak bisa gitu, kayak ya salah gitu. Jadi kita juga harus tahu aturan gitu. Nah, itu udah kita baru sampai sini. Nah, ini tuh ada two-way ANOVA, kita belum belajar karena ada job satisfaction itu kita belum nge-download, belum menginstal gitu. Kayak yang apa library sebelumnya. Nah, itu tuh kita belum download job satisfaction tadi buat ke two-way ANOVA. Mungkin cukup sekian video saya yang bisa saya kasih penjelasan yang saya pahamnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.